Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Fadli. Saya di sini akan mepresentasikan mengenai hasil analisa jurnal saya yang berjudul Studi Komparatif Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap dengan Metode Penugasan Tim dan tingkat kepuasan di ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim yang dilakukan di RSUP Dr. Muhammad Husain Palembang dengan peneliti yaitu Susana. Jadi di sini saya menganalisa jurnal menggunakan metode PICOT, di mana yang pertama yaitu P, populasi, pasien atau problem, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien kelas 3 yang dirawat di ruang rawat inap, yaitu berjumlah 190 pasien. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling accidental sampling dengan perhitungan besar sampel sebanyak 130 responden. Kemudian yang selanjutnya adalah intervention atau intervensi. Dalam penelitian ini, proses pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner demografi, tingkat kepuasan, dan pengetahuan. Penelitian yang dilaksanakan adalah dengan cara mengetahui efek perlakuan pada kelompok subjek yang diberikan intervensi teknik edukasi grup. Kemudian comparison atau perbandingan. Ada beberapa perbandingan yang terdapat pada jurnal ini, yaitu yang pertama, perbandingan tingkat kepuasan berdasarkan dimensi kehandalan. Terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu ruangan rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim memberikan kepuasan yang lebih baik pada pasien dibanding dengan ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah perbandingan kepuasan pasien berdasarkan dimensi ketanggapan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan analisa deskriptif, didapatkan hasil bahwa ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pasien dibandingkan dengan ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim. Perbandingan selanjutnya adalah perbandingan kepuasan pasien berdasarkan dimensi penampilan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan analisa deskriptif, didapatkan hasil bahwa ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pasien dibandingkan dengan ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim. Yang selanjutnya adalah perbandingan kepuasan pasien berdasarkan dimensi penampilan. Tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan. Berdasarkan analisa deskriptif, didapatkan hasil bahwa ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pasien dibandingkan dengan ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim. Kemudian perbandingan kepuasan pasien kelima, dimensi kepuasan terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian selanjutnya adalah outcome atau hasil. Dari hasil uji statistik Mann-Whitney menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepuasan pasien di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim dan ruang yang belum menerapkan metode penugasan tim. Berdasarkan dimensi kehandalan, dimensi jaminan, namun pada dimensi ketangkapan, penampilan, dan empati tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Secara kumulatif, berdasarkan uji T independen, didapatkan hasil bahwa rata-rata skor kepuasan pasien di ruang rawat inap metode penugasan yaitu 72,95 dan rata-rata kepuasan di ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan tim yaitu 69,75.
dan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepuasan pasien yang dirawat di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan TEM dan belum menerapkan metode penugasan TEM dengan p-value 0,31. Berdasarkan teori konsep dan hasil penelitian pada jurnal ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan TEM dan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan TEM di RSUP Dr. Muhammad Husain Palembang berbeda secara signifikan, yaitu rata-rata pasien yang dirawat di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan TEM merasa lebih puas dibandingkan dengan pasien yang dirawat di ruang rawat inap yang belum menerapkan metode penugasan TEM. Dengan demikian, walaupun perbedaannya tidak begitu besar, mutu pelayanan keperawatan di ruang yang menerapkan metode penugasan TEM dan yang belum menerapkan metode penugasan TEM juga memiliki perbedaan. Nah, untuk poin selanjutnya adalah time, yaitu waktu. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai dengan bulan November 2018. Ya, sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.